pertama datangnya dari hamba Allah di Banten. Buya, maaf, saya mau nanya, bagaimana hukumnya bila ada orang tua meninggal dan sebagian hartanya diberikan kepada anaknya, tapi tidak ke semua anaknya? Salah satu dari harta orang tersebut seperti tanah, Buya. Terus harta yang lainnya dikasih ke semua anaknya. Bahkan si anak yang tadi sudah kebagian dari bapaknya yang sudah meninggal dengan secara khusus. Itu boleh tidak hukumnya, dan apakah itu merupakan suatu wasiat, Buya? Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta orang tua. Berpindahnya harta orang tua kepada anak ada 3 cara. Tadi kurang jelas, jadi setelah meninggal dikasihkan anaknya. Kalau setelah meninggal namanya waris. Baik, kita rinci saja, lepaskan. Gini, berpindahnya harta orang tua kepada anak, jika orang tua masih hidup lalu diberikan kepada anak, namanya hibah. Jika harta orang tua kepindah kepada anak setelah orang tua meninggal, namanya waris. Maka hati-hati, selagi bapak ibu masih hidup, kalau ada anak bertanya tentang Pak, waris saya mana, itu anak kurang ajar. Anak ahli neraka itu. Kurang ajar, bapaknya masih hidup tanya, Pak, warisan saya mana? Kurang ajar, doain bapaknya mati dia. Hati-hati itu. Ada orang begitu, Pak, warisan saya mana? Astagfirullah. Memang yang mati harus bapakmu dulu, nak. Kau bisa mati dulu. Hati-hati. Ini ada kadang-kadang orang hidup masih tanya, masih hidup bapak ibunya tanya warisan saya. Wallah, hatinya itu mati tuh anak. Ngomong begitu nggak sedih, dipikir bapaknya bakal mati cepat. Banyak muda-muda mati buahnya. Yang banyak mati yang muda. No. Semoga panjang umur semuanya. Hati-hati. Lihat. Jadi waris, kalau setelah meninggal dibagi namanya waris. Ada namanya wasiat. Memberikannya waktu hidup, dibaginya setelah mati. Gabungan 2. Ya. Wasiat misalnya seorang bapak berasa, nak kalau abah mati nanti tolong itu berikan ke sana, itu wasiat. Maka wasiat nanti ada wasiat yang harus didengar. Sehingga di dalam pembagian waris, tadi kita singgung waris, pembagian waris itu harus secepatnya. Agar tidak terjadi persengketaan dan percekcokan. Cuman biarpun cepat dan cepat, harus setelah utang kepada Allah, utang kepada manusia, utang kepada harta. Utang kepada Allah adalah misalnya nadar. Utang kepada manusia diberesin dulu. Utang dengan urusan harta, zakat yang harus dibayar, tak taunya belum waktu bayar zakat mati, keluarin dulu zakatnya. Yang keempat adalah wasiat. Wasiat didahulukan sebelum dibagi waris. Wasiat, tapi wasiat pun harus tanya kepada ulama, tidak semua wasiat boleh dibagi, dipenuhi. Bahkan ada wasiat yang haram dipenuhi. Makanya kalau sudah orang tua wasiat itu jangan semaunya sendiri, mentang-mentang wasiat. Anda dengar wasiat, boleh tidak dipenuhi, wajib atau tidak? Selagi tidak wajib, tidak harus. Bahkan ada yang haram dipenuhi. Bapaknya meninggal, nak, kalau abah mati nanti tolong, abah kan punya tabungan duit itu. Itu nak, anak-anak mabuk itu bantu nak belikan khamr yang banyak nak. Ini nggak boleh dipenuhi, haram. Wasiat yang haram dipenuhi. Ada wasiat yang boleh dipenuhi tapi tidak harus, misalnya, nak kalau aku mati nanti tolong kubur di sana. Bumi Allah sama. Nggak harus maksain Jawa Timur pindah ke Jawa Barat. Kali dipenuhi boleh-boleh saja, berarti bukan suatu yang wajib. Maka jangan direpotkan dengan wasiat urusan tempat kubur ya. Tapi boleh saya tidak memberatkan. Tapi kalau harus kosnya besar, biayanya besar, sedekahkan untuk bangun masjid, pahalanya nyampe ke orang tua. Meninggal di luar Jawa harus pulang ke sini, nggak harus. Kubur di mana saja. Itu penyimpanan jasad bumi. Alam barzah itu alam lain. Jadi itu wasiat. Kemudian lihat, kalau hibah, ini pembahasan tadi. Hibah, awas. Hei para orang tua. Jika Anda memberikan kepada anak Anda waktu Anda hidup, namanya hibah. Maka hibah harus adil. Haram orang tua yang tidak adil kepada anaknya, karena ketidakadilan orang tua itu akan merusak hati sang anak. Sehingga ada sebuah keluarga itu, anak itu karena bapaknya itu paling sayang dengan salah satu anaknya.
Sehingga semuanya yang lain sudah tahu bahasanya kalau pasti dia ingin dituruti. Sehingga kalau menginginkan apa-apa lewat anak satu ini. Lihat dia. Bilang ke abah gini. Oh dikasih kan. Kalau kita nggak ada dikasih. Diam-diam akan tertanam dendam. Bapaknya meninggal tuh, bapak mati. Mau apa kau? Jadi kalau ada orang tua tidak adil menjadi meracuni anak. Menjadi sebab kedengkian di antara sang anak. Bahkan muqaddimah rebutan waris dari sini. Para orang tua, hati-hati. Bahkan kalau ada anak bandel dan sebagainya pun tidak boleh diperlakukan tidak adil. Adil ini adalah bukan berarti adil langsung dibagi, anaknya bayi masih orok, masih bayi, bagi-bagi duit 100 juta yang gede, ini anak kecil kasih 100 juta hilang, diambil sama orang nanti. Maksudnya disiapkan begitu dalam pikiran kita, nggak boleh niat membeda-bedakan, hati-hati. Biarpun masalah pemberiannya nunggu, nanti setelah menikah saya buatkan rumah karena kamu belum menikah, belum. Tapi harus ada dalam hati kita, ingin memenuhi. Ingin berbuat adil, jangan mentang-mentang itu anak mama langsung dia terus Anda merusak hati anak yang lain. Hati-hati, urusan pemberian harus adil. Biarpun anak bandel, dengan keadilan kita akan menjadi sebab dia semakin lembut hati. Kalau tidak kita perlakukan dengan adil, semakin keras hatinya. Ingat, para orang tua, jangan tidak adil kepada anak. Di sisi lain, ini kalau tidak kita sambung ini bermasalah nanti. Para anak, jangan sekali-kali engkau berani berkata kalau bapakmu tidak adil. Awas, hati-hati. Karena banyak yang diberikan kepadamu di saat engkau tidak sadar. Mungkin waktu engkau kecil. Atau diam-diam sudah dipersiapkan, cuma belum diungkapkan. Maka awas. Kalau ada anak, makanya kalau kita hanya ngomong orang tua wajib adil, tiba-tiba anak berkata, Pak harus adil, ini kurang aja. Makanya saya sambung sekali. Kalau saya hanya nasihati bahasanya, orang tua harus adil. Nanti ada anak pertobatan, bapakku tidak adil, langsung ngomong gitu nanti. Apa hati-hati? Enggak, jangan sekali-kali sebagai anak berani berkata kalau bapak tidak adil, biarpun di matamu memang tidak adil. Karena apa? Kita tidak tahu semuanya dilakukan oleh bapak ibu kita. Mungkin waktu kita sakit dulu menghabiskan duit yang banyak. Mungkin waktu masa kecil kita menghabiskan duit yang banyak, kita tidak tahu. Mungkin sudah disiapkan tapi orang tua belum sempat menyampaikan kepada kita. Awas, jangan sekali-kali sebagai seorang anak berkata bapak kita tidak adil. Biarpun tampak yang dikasih anak itu saja. Mungkin ada satu hal. Mungkin orang tuamu adalah seorang wali kekasih Allah. Anak ini mungkin punya atau apa yang lebih tahu mukmin. Maka jangan prasangka buruk ini. Ini penting sekali. Kadang seorang anak dengar berita yang pertama tadi langsung, bapak saya tidak adil bu ya. Bapak saya tidak adil bu ya. Wah, kurang ajar kau. Karena kamu masih kecil, belum waktunya dikasih. Kok dia dibangunkan rumah? Dia sudah menikah dan punya anak, kamu belum. Saya sudah menikah, kan? Masih dipikirkan. Pokoknya jangan prasangka buruk, baik. Ini kemudian urusan waris, jelas. Jadi seperti itu. Kalau ditanyakan tadi, tidak jelas karena yang dibagikan waktu bapak sudah meninggal itu waris. Kalau waris ikut aturan sudah selesai. Kalau waris ikut aturan yang diajarkan oleh Allah, pembagian-pembagian sesuai dengan aturan ahli bab waris. Ilmu faraid, patuhi beres berkah. Saya tambah lagi. Apakah boleh membagi sama di antara kakak adik laki dengan perempuan? Jawabannya adalah boleh dalam irama damai, wasulhu khair, damai. Tapi yang memulai harus dari yang lebih banyak berjatahnya. Misalnya seorang anak laki-laki mengatakan, tiba-tiba anak laki-laki mengatakan, adik-adik, kakak-kakak, saya kan laki-laki tunggal, dibagi rata aja deh. Boleh kalau mulai dari anak laki-laki. Tapi kalau dari anak perempuan, awas. Bang, dibagi rata aja deh, awas. Ada tamak di dalam hatimu. Anak perempuan, hati-hati. Kalau memulai dari anak laki-laki, itu karena sang anak laki-laki ingin berderma. Dan jangan prasangka buruk kepada syariat ya. Kalau urusan warisnya agak panjang sedikit ya. Loh kok 1:2? 1:2 hanya urusan kakak adik. Nanti urusan paman dengan paman nggak ada 1:2. Urusan yang lainnya hanya kakak adik 1:2. Saudara, laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1. Jangan sekali-kali juga berani mengatakan tidak adil syariat. Awas, hati-hati. Syariat sangat adil. Ini hanya sekedar gambaran saja untuk mengetahui. Ini untuk memahamkan. Jadi gini. Di dalam Islam selalu adil dan sangat adil. Biarpun di mata kita kayaknya nggak adil. 1:2 kok adil itu bagaimana sih kisahnya? Tapi kalau dari Allah tentu panjang kisahnya. Ini kita hadirkan sebuah kisah pendek saja gini loh ya. Ada kakak beradik, laki perempuan. Bapaknya meninggal dunia. Meninggalkan uang 30 juta.
Ibunya sudah wafat duluan. Tinggal bapak seorang duda punya anak 2 laki perempuan. Umurnya yang satu 19, yang satu 21. Yang laki 21, adik perempuannya 19. Meninggalkan duit 30 juta. Maka 30 juta harus dibagi. 1 banding 2. Anak laki-laki dapat berapa? 20 juta. Anak perempuan dapat 10 juta. Baik. Tak tahu aja kebetulan mereka ingin menikah. Sudah waktunya menikah. Nah, karena menikah, kemudian nikah dapat orang di kampung itu semuanya. Dan kebiasaan di kampung tersebut, kalau orang menikah itu laki-laki harus berikan mahar. Bukan kebiasaan dalam syariat kan. Umumnya mahar di kampung itu ya biasa laki-laki memberikan mahar dan perempuan dapat mahar, wajar. Kan syariat. Dan kebiasaan di kampung itu kalau ada laki-laki menikah maharnya rata-rata ada 20 juta. Menikahlah bareng, kuadenya sebelahan. Kuade abangnya, kuade adiknya dapat mahar. Adiknya yang laki-laki bayar mahar, adiknya dapat mahar. Adiknya menikah dengan orang lain, dia menikah dengan tontonan. Kakak adik gak boleh menikah. Sang abang menikah dengan seorang anak gadis, meminang anak gadis menikahi, lalu ngasih mahar. Ngasih mahar berapa? 20 juta. Sang abang yang laki-laki duitnya tinggal berapa? 0, habis. Adik perempuannya yang tadi dalam warisan hanya dapat 10 juta, ya enggak? Waktu menikah dengan laki-laki dikasih mahar. Dikasih berapa? 20 juta. Duitnya berapa anak gadis? 30 juta. Abangnya enggak punya duit, adiknya punya 30 juta. Tak tahu punya anak 15 semuanya. Ayo. Yang ngasih nafkah abangnya tadi, ngasih nafkah kepada istri dan anaknya. Ini sang adik perempuannya dinafkahi sama suaminya. Ayo. Bahkan sampai mati pun ternyata kalau laki-laki meninggal dunia, kain kafannya laki-laki diambil dari hartanya sendiri. Tapi seorang istri kalau meninggal dunia, kain kafannya menjamin suaminya. Sampai mati pun laki-laki yang ngurusi. Mau mati duluan? Loh, suaminya suruh mati dulu. Mana enggak langsung oleh. Panjang umur semuanya. Tapi harus mati husnul khatimah. Nah, itu masalah waris seperti itu ya. Tolong hati-hati waris, ini serem sekali, ngeri sekali. Jadi begitu. Nah, jadi kalau sudah, apapun yang telah diberikan oleh orang tua waktu orang tua hidup adalah miliknya sang anak. Tidak boleh ditarik menjadi harta waris lagi. Misalnya seorang ayah memberikan kepada anak nomor 1 rumah, selesai miliknya dia. Loh kok kelihatannya nggak adil? Ayah kan nggak tahu kalau bakal mati duluan, sehingga belum membuatkan rumah untuk anak yang nomor 2. Kan sudah dapat jatah, nggak boleh. Hati-hati, ini yang sering terjadi. Karena abang sudah dapat rumah, saya belum. Maka abang sudah rumahnya. Rumah abang itu hadiah daripada sang ayah, namanya hibah. Yang tersisa dibagi waris secara benar, jangan dimasukkan itu. Kadang kebusukan jiwa tuh. Apakah sudah dapat rumah? Kenapa ngambil-ngambil di sini? Jahatnya itu urusan waris ini, ngerep, serem. Jadi rumahnya abang dalam miliknya dia karena hibah dari orang tua. Apa kau tidak adil? Oh, double salahnya, double kurang ajarnya. Ayahmu bukan tidak adil, karena kamu belum menikah, belum dibantuin rumah. Sebelum sempat buatin rumah buat kamu, abangmu sudah wafat. Kau bilang tidak adil, kurang ajar benar kau sebagai anak. Hati-hati, urusan ini hati-hati. Maka abang sudah punya rumah, alhamdulillah punya rumah. Daripada nggak punya rumah semuanya. Kalau orang punya hati bersih kan aman. Tinggal tanah yang ada semuanya dibagi sesuai dengan aturan waris. Abang dapat lagi? Ya dapat lagi dong. Tadi bertanya. Dapat lagi sang abang. Karena yang rumah didapat waktu ayah hidup, sekarang didapat setelah ayah meninggal. Tadi sebagai hibah, sekarang sebagai warisan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.